Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan menjelaskan mengenai, aset digital ya, karena beberapa teman-teman ada yang masih bingung tentang, aset digital. Apa sih aset digital itu? Terus kemudian, bentuknya itu seperti apa? Cara jualannya seperti apa? Keuntungannya seperti apa? Terus sampai nanti, apa yang harus kita lakukan ketika kita join gitu ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga dengan video ini, bisa menjawab apa yang, antum tanyakan. Yang pertama, tentang aset digital ya. Ini adalah sebuah aset ya, sebuah aset yang bisa mendatangkan income ke antum semua ketika nanti antum tidak bekerja sama sekali. Jadi yang namanya aset itu misalnya antum punya punya, ruko misal, terus kemudian disewakan rukonya. Nah itu antum nggak usah ngapa-ngapain pun, orang yang nyewa ruko itu akan bayar ke antum, ada yang per bulan, ada yang per tahun, ada per 2 tahun, per 3 tahun gitu ya. Nah itu yang kita sebut dengan, aset, ya. Aset ini adalah sesuatu yang antum miliki yang kalau kita sebut dengan aset produktif itu adalah aset yang bisa menghasilkan uang ya, ketika antum pun nggak harus in charge atau nggak harus, memegang aset itu, tapi dia tetap bisa menghasilkan uang. Nggak harus dipegang, tetap bisa menghasilkan uang. Contohnya tadi simpelnya adalah, ruko. Nah, kenapa kita harus memiliki, aset digital? Itu Ana pernah mendengar salah satu, ceramahnya Ustadz Khalid bahwa bagaimana sih, salah seorang sahabat ya, yang namanya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia bisa kaya dari setelah hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan beliau, meninggalkan semua hartanya, bahkan istrinya pun ditinggalkan, nggak bawa apa-apa sama sekali. Tapi ketika sampai di Madinah, itu beliau langsung bisa, kaya dalam hitungan bulan gitu. Nah, kita pengen tahu nih, kenapa kok bisa cepat kaya dalam hitungan bulan? Kita dengarkan ceramahnya, Ustadz Khalid dulu. Abdurrahman melihat pasar itu terlalu padat pada saat itu. Dan dia melihat di sebelah pasar itu ada lahan yang kurang efektif. Maka dia datangi pemiliknya. Lalu dia ajak kerjasama pemilik tersebut. Dia bilang, bagaimana kalau tanah ini kita buat pasar baru? Caranya bagaimana? Kata orang Ansar itu. Caranya sederhana. Jadi buka lahan ini, dibersihkan, kita bayar beberapa orang membersihkan lahan ini, kemudian dipetak-petakin, kayak kita sekarang mungkin buat pasar, dipetak-petakin, kemudian kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau dagang, karena pasar itu sudah penuh, kalau ada pedagang baru mau masuk nggak bisa. Kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau masuk, silahkan, mereka boleh pakai petak-petak ini, dan tidak harus bayar, gratis, silahkan gratis. Kalaupun ada yang mau bayar, maka dia bayar terserah dia, sukarela, bayar berapa saja, gitu kan? Maka kita mendapatkan pahala dan juga kita akan mendapatkan income walaupun tidak jelas, karena tidak diambil jumlah tertentu sewanya. Yang milik tanah mengatakan silahkan, jalani saja. Dibersihkan sama Abdurrahman, lalu Abdurrahman membuat pasar yang sangat luar biasa pada saat itu. Dibentuk sama dia pasar yang menunjukkan pasar ini jauh lebih rapi dari pasar sebelumnya, dan akhirnya kesambung dengan pasar yang sudah ada di Madinah. Akhirnya ternyata orang-orang kena merasa senang dengan ide Abdurrahman. Orang bukan hanya membayar sewa, orang pada memberikan banyak sekali harta yang membuat tiba-tiba dalam 1 bulan saja Abdurrahman bin Auf berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian juga Abdurrahman berhasil menikahi salah satu wanita dari Ansar. Nah, ini teman-teman, poin pentingnya adalah ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang ke Madinah, ya, kan beliau waktu itu ditawarin salah seorang Ansor untuk mengambil setengah hartanya dan menikahi, istrinya kan gitu tuh. Istrinya akan diceraikan, kemudian, ditawarkan ke Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Cuman beliau menolak, tapi kan meminta ditunjukkan pasar gitu. Nah, biasanya, cerita ini terkenalnya hanya, tunjukkan pasar doang. Nah, di pasar itu ngapain, itu kan, banyak orang yang nggak tahu gitu. Nah, ternyata ketika di pasar itu, beliau melihat pasar-pasar itu sudah terlalu sesak, penuh, terus kemudian masih ada tanah ya, masih ada tanah di sampingnya. Beliau bersihkan, terus kemudian, menyewakan lahan yang ada di samping pasar, terus kemudian, tanah ini disewakan. Nah, inilah yang disebut dengan
aset gitu. Aset produktif di mana tanah itu dibersihkan terus kemudian disewakan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu nggak usah ngapa-ngapain, itu nantinya si orang itu akan bayar ke beliau terus, mungkin setiap bulan atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, membayar sewa untuk berjualan di pasar tersebut. Nah inilah alasan kenapa Ana membuka bisnis aset digital ya, karena ternyata ketika kita sudah punya aset, terus kemudian aset kita sudah disewa ke orang-orang ya, ini kita nanti nggak usah ngapa-ngapain ya, dalam artian nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah tiap hari mantengin, jadi sehingga antum bisa nyambi, antum kerja tapi bisa punya aset digital, antum misalnya ibu rumah tangga kesehariannya bisa punya aset digital, antum pensiunan santai-santai bisa punya aset digital. Nah ketika antum sudah punya aset digital ini, antum santai-santai aja, itu uang akan datang terus. Karena apa? Karena orang akan bayar sewa ke kita gitu. Nah apa sih kaitannya ya? Kaitannya bisnisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan aset digital. Jadi gini, kalau misalnya tadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dia menyewakan pasar, kalau mungkin sekarang ya, sekarang kita sebutnya adalah mall ya. Teman-teman tahu, mungkin kalau di era sekarang itu kita nyebutnya mall. Mall itu kan sebenarnya pasar tapi lebih modern lah, jualannya baju, makanan dan lain-lain gitu kan. Tapi ada juga misalnya antum punya pasar apa, misalnya kalau di Jakarta ada pasar Senen, ada pasar Keramat Jati, pasar apa misalnya, pasar Minggu misalnya. Nah itu kan juga yang punya pasar Minggu, yang punya pasar Senen itu mereka punya aset itu tadi. Jadi disewakan ke pedagang-pedagang, terus kemudian pedagang itu akan bayar bulanan. Sama juga kayak mall. Mall itu seperti itu juga. Jadi si pedagang-pedagang yang ada di mall itu dia akan bayar bulanan ke pemilik mall. Tapi kalau versi digitalnya, mall itu adalah marketplace gitu. Jadi antum harus tahu bahwa kalau mall offline itu, misalnya kalau di Jakarta ada Mall Casablanca misalnya, ada mall apalagi Ion Mall, ada mungkin mall Plaza Indonesia misalnya, atau misalnya PIM Pondok Indah Mall misalnya. Nah itu kan mall-mall offline. Mall online-nya itu kalau di Indonesia ada Bukalapak marketplace ya, ada Bukalapak, terus kemudian ada Lazada, kemudian ada Zalora, ada Tokopedia, ada Shopee, ada macam-macam. Itu juga sebutannya mall teman-teman, tapi mall secara online atau kita sebutnya marketplace biasanya. Nah inilah yang membedakan aset digital dengan aset yang non digital gitu. Ya, antum pahami dulu nih, aset digital itu bentuknya online. Jadi kayak misalnya marketplace, terus kemudian Lazada, Bukalapak, terus kemudian Tokopedia dan lain-lain, itu aset teman-teman gitu. Nah Lazada, Bukalapak, terus kemudian Tokopedia dan lain-lain menyewakan lapaknya ke orang-orang ya, tapi secara gratis ya. Terus dia dapat duitnya dari mana? Itu panjang tuh pembahasannya. Dapat duitnya bisa dari antum kan kalau di Bukalapak itu ada premium member gitu ya. Kalau premium member nanti iklan antum ada di paling atas. Nah itu dapat duitnya bisa dari situ, atau dapat duitnya bisa dari iklan, macam-macam. Dapat duitnya ada banyak caranya kalau di marketplace itu. Tapi poin pentingnya, Ana nggak ngajak antum untuk bikin marketplace. Karena kalau antum bikin marketplace sekarang itu sama aja bunuh diri gitu. Kenapa? Karena sudah ada yang besar sekali di Indonesia. Ada Tokopedia, ada Bukalapak. Antum bikin marketplace yang sama, misalnya ya, marketnya sama kayak Tokopedia, sama kayak Bukalapak, itu yang ada antum bunuh diri, nggak akan pernah berkembang kecuali ada suntikan dana sampai ratusan miliar misalnya. Kita nggak usah main yang seperti itu, karena itu sudah ada yang besar-besar. Nah kita perkecil lagi, persempit lagi, kita mainnya ruko teman-teman ya. Jadi kalau aset digital yang jauh lebih kecil daripada mall, kalau maksudnya aset asli yang non digital itu, kalau yang gedenya mall, yang kecilnya kan kita punya ruko, kita sewa-sewain. Sama juga kalau di online, di digital, kita nggak perlu bikin marketplace sebesar itu, terus kemudian kita sewakan ke orang-orang, enggak. Kita cukup sewakan website saja. Nah, ruko online itu kita nyebutnya biasanya sebenarnya website. Kita desainkan websitenya, kita sewakan servernya,
orang beli website di kita, terus kemudian dia bisa dapat uang sewa, kitanya bisa dapat uang sewa per bulan dari orang yang nyewa server website di kita. Bisa per bulan, bisa per tahun, macam-macam nanti di press list kita. Jadi poin pentingnya kita nggak bikin mallnya, kita bikin ruko-rukonya yang kecil aja ya. Atau kalau di online-nya ya kita jualan website ya. Websitenya sangat mudah, jadi kita bukan jualan hostingnya, tapi kita jualan websitenya itu ada domainnya, ada hostingnya, ada juga template websitenya. Jadi orang itu kalau mau beli website di kita, websitenya mah udah jadi semua. Jadi template-nya, temanya, desainnya itu udah jadi semua, orang tinggal milih aja mau desain yang mana gitu. Kita bukan jualan hostingnya, tapi kita jualan hosting plus template websitenya. Jadi websitenya sudah jadi nih, orang tinggal make. Karena kebanyakan orang sekarang misalnya pengen punya website, mereka bingung cara bikin websitenya. Jadi websitenya pun itu sudah kita buatkan. Orang yang mau beli website di kita itu sudah jadi websitenya, tinggal ngisi produknya, tinggal ngisi ganti-ganti warnanya, masukin logonya, masukin alamatnya, tinggal seperti itu doang. Jadi sangat mudah sekali orang ketika ingin membeli website di kita. Jadi poin pentingnya tadi ya, kita bukan jualan bukan membuat marketplace, tapi kita menyewakan hosting atau server atau websitenya ya ke orang-orang yang butuh website gitu. Jadi orang-orang yang pengen punya website itu nanti bisa beli di antum semua gitu. Sehingga website ini kita sebut dengan ruko. Ibarat kata kalau di dunia nyata itu antum punya ruko banyak, terus kemudian antum sewa-sewakan ke orang-orang untuk mereka dagang di ruko antum. Seperti itu. Terus kemudian aset digital yang lain teman-teman, ini kita agak melenceng sedikit. Aset digital yang lain mungkin antum pernah download ya yang namanya Muslim Pro aplikasi, yang antum tahu jadwal sholat, mana kiblatnya, terus mungkin ngitung zakat dan lain-lain gitu kan. Itu juga aset digital. Kalau antum tahu Muslim Pro itu ya, kalau misalnya antum sudah download, itu kan biasanya di bawahnya sering ada iklan. Nah, ketika ada iklan di Muslim Pro itu ada tulisan seperti ini. Jadi remove ads and get all the premium feature. Jadi kalau antum nggak mau kena iklan di Muslim Pro ya, itu antum harus bayar premium fitur. Itu mungkin bayarnya bisa kalau nggak salah sekitar berapa ratus ribu gitu. Karena agak lupa. Nah, si aset digital yang punya Muslim Pro ini dia dapat pendapatan dari dua hal teman-teman. Yang pertama dari orang yang free download. Antum misalnya download nggak bayar gitu ya kan, free download. Itu kan ada iklannya. Nah kalau iklan itu antum klik, si Muslim Pro ini dia dapat duit teman-teman. Ya ini yang disebut dengan AdSense. Ya ini yang disebut dengan AdSense. Mungkin antum kenalnya ada YouTube AdSense gitu ya. Sebenarnya jauh sebelum ada YouTube AdSense itu blogger-blogger yang punya web itu mereka sudah main AdSense juga gitu. Dan sekarang juga yang lagi booming juga itu AdSense di aplikasi gitu. Jadi kalau antum sudah punya aplikasi, sudah banyak yang download gitu ya, itu nanti antum bisa kasih space untuk tayang iklan. Nanti ketika iklan itu diklik, antum akan dapat duit gitu. Nah kalau misalnya yang orang-orang saya nggak mau pakai ini, nggak mau pakai ada yang iklan-iklannya, ya udah dia akan bayar premium fiturnya gitu. Jadi di sini nih, kalau antum nggak mau kena ads, antum harus pakai yang berbayar. Jadi ini yang disebut dengan premium. Jadi enak sekali kalau antum bisa punya aplikasi, downloadernya banyak, itu antum bisa dapat duit dari mana aja, dari iklan bisa atau dari premium member gitu ya, atau premium downloader. Itu dapat duit juga gitu, tergantung mana yang kira-kira orang mau yang free bisa atau orang mau premium bisa. Nah ini disebut dengan aset digital juga teman-teman gitu. Jadi aset digital tuh macam-macam. Kalau tadi kita nyewain ruko online gitu ya, nyewain website itu Ana bilang itu adalah level satunya gitu. Nanti kita akan belajar juga level 2-nya, misalnya kita punya aplikasi yang banyak dikunjungin orang, atau nanti kita bisa punya yang level ketiga, level keempat, level kelima. Banyak sekali aset digital yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Tapi poin pentingnya antum paham dulu tentang apa itu aset digital. Nah perlu antum ketahui bahwa Muslim Pro itu ya, terakhir Ana baca
Muslim Pro itu diakuisisi ya oleh CMIA Capital Partner and Avin Huang Asset Management (AHAM). Dilaporkan teknisnya Bits Media merupakan developer aplikasi. Yang punya aplikasi Muslim Pro adalah Bits Media, diakuisisi ratusan miliar rupiah, teman-teman. Gitu. Jadi dia cuma bikin aplikasi, terus kemudian banyak yang download, terus kemudian dilihat sama orang, ternyata ini bagus aplikasinya, sekarang diakuisisi ratusan miliar. Padahal untuk bikin aplikasi itu mungkin nggak sampai katakan 500 juta atau 300 juta, itu kemungkinan nggak nyampe gitu kan. Kita tinggal bayar developer, aplikasinya jadi, terus kemudian banyak yang download, kemudian kita jual, itu bisa yang kayak gitu. Jadi Muslim Pro ini sudah diakuisisi sama perusahaan dari Singapura ya kalau nggak salah, dari Singapura. Nanti antum baca aja sendiri di Google, cari aja beritanya, itu sampai ratusan miliar. Sehingga aset digital itu sesuatu yang sangat gurih. Kalau antum nggak sampai main juga di aset digital, sayang sekali. Antum nggak akan dapat kuenya yang sangat besar sekali di aset digital. Jadi harapan Ana video ini bisa menjelaskan sedikit ya, ini karena aset digital masih besar sekali, bisa menjelaskan sedikit dan membuka wawasan antum tentang apa itu aset digital gitu. Jadi antum ikut dulu aja tentang aset digital ini, antum melihat video-video kita yang di bawah lagi untuk mempelajari lebih dalam lagi. Terus nanti kalau antum sudah ikut yang level 1 misalnya, kita jualannya adalah website dulu, nanti kemudian kita belajar mengenai bagaimana bikin aplikasi misalnya, terus kemudian dari aplikasi kita gimana caranya banyak yang download, terus kemudian dari download itu bagaimana cara menguangkannya, itu akan kita pelajari nanti, karena masih gede sekali, masih panjang sekali perjalanan kita untuk masuk di dunia aset digital. Poin pentingnya, silahkan antum ikut daftar dulu di aset digital yang level 1, yaitu properti dunia maya, di mana antum akan menjualnya. Yang pertama adalah website, yang kedua ada chatroom, nanti untuk coming soon-nya ada aplikasi bisnis, terus kemudian ada macam-macam lah, nanti Ana jelaskan di video berikutnya. Silahkan tonton video berikutnya, jangan sampai cuman di satu video ini, karena penjelasannya masih ada di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.